Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos. Ya. Seperti biasa, menjumpai Anda dalam Bali Pos Talk. Kali ini kita akan bicara tentang tingkat kemiskinan di Bali pasca pandemi COVID. Ini ada angka yang menarik karena memang ternyata kita kembali menjadi daerah dengan tingkat kemiskinan terendah di Indonesia. Saya akan wawancari Kepala BPS Bali, Ibu Endang Retno Sri Subiandan. Kita sapa dulu narasumber kita. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu. Gimana kabarnya? Sehat? Baik. Sibuk ya, Bu, ya, terus ya? Sangat. Sangat. BPS selalu hitungannya angka-angka, Bu, ya? Angka-angka, naik turun dan segala macam. Tapi kita fokus hari ini tentang kemiskinan, Bu. Oke. Kemarin sudah dirilis ya oleh BPS. Mungkin bisa digambarkan kembali kepada pemirsa tingkat kemiskinan di Bali seperti apa, Bu, terakhir? Tingkat kemiskinan terakhir, kita bicara dulu tentang metodologinya dulu kali ya. Boleh. Jadi kemiskinan itu, kita pakai garis kemiskinan untuk menentukan jumlah rumah tangga miskin ya, jumlah penduduk miskin. Jadi garis kemiskinan itu digabung antara makanan dan bukan makanan. Kalau makanan itu kita pakai pendekatan kebutuhan dasar. Jadi 2.100 kilokalori per kapita per hari, artinya per orang per hari. Nah, kalau yang non makanan itu kebutuhan dasar untuk sandang, papan, pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Nah, kemudian gabungan dari makanan non makanan itu yang disebut garis kemiskinan. Penduduk miskin itu adalah orang-orang yang berada di bawah garis kemiskinan tersebut. Gitu ya. Jadi kita di Maret 2023, jadi garis kemiskinan itu atau jumlah penduduk miskin itu didapatkan dari angka Susenas, Survei Sosial Ekonomi Nasional. Jadi setahun kita melaksanakan 2 kali kegiatan survei itu. Yang bulan Maret itu sampelnya besar, sehingga kita bisa mendapatkan angka kemiskinan sampai ke level kabupaten kota. Kalau yang September, itu kita melaksanakannya dengan sampel yang tidak cukup kalau kita breakdown sampai kabupaten kota. Jadi hanya sampai sampel provinsi. Nah, Maret 2023 ini, kita mendapatkan angka kemiskinan kita sebesar 4,23. Dan kalau dibandingkan dengan September 2022 yang sebesar 4,53 ya, itu mengalami penurunan 0,28. 0,28% itu sangat lumayan ya, sekitar 11 ribuan sekian orang, 11 ribuan sekian. Nah, itu menduduki kita di peringkat terendah untuk angka kemiskinan. Bali ya? Bali, ya 4,25 ya. 4,20 berapa ya, saya lupa. 4,25. Paling rendah. Jadi turunnya sebenarnya 0, sekian, Bu ya? 0,28. 0,28. Tapi sebenarnya itu jumlahnya sangat besar kalau realnya, Bu ya, sampai 11 ribuan. Saya kalau data saya nggak berani ini ya, saya baca ya, coba saya lihat ya. Kondisi Bali, jumlah kemiskinannya 193.078 orang ya. Ini di September 2023 sebesar 4,25. Dan capaian ini ya di kondisi Maret 2023 193.078 orang. 780 orang. Nah, ini turun 11.580 orang jika dibandingkan dengan September 2022. Ya, jadi lumayan turunnya 11 ribuan. Ya, yang menarik juga mungkin tentang apa yang menyebabkan atau faktor-faktor apa yang menyebabkan hal ini bisa terjadi gitu kan. Karena kan kemarin kita coba ketika pandemi COVID melanda kan panas sekali ya kata nasib Bali kita, pariwisata sepi. Tapi kemudian kita mendengar berita kembali di tahun 2023 ini ternyata kemiskinan di Bali kembali menjadi yang terendah gitu ya di Indonesia. Kalau Ibu melihatnya, apakah ada sampai ke kira-kira penyebabnya, Bu? Sampai turun sekian persen gitu misalnya, apa yang kira-kira? Apakah ini keberhasilan kebijakan pemerintah atau seperti apa? Kalau kebijakan sudah pasti ya, karena nggak mungkin tidak ada effort kemudian ada hasil gitu. Pasti hasil itu karena ada effort kan. Ini kantornya ini. Iya. Nah, kemudian ya kalau kita melihat ya, coba kita lihat dari pertumbuhan ekonominya. Di triwulan 1 2023 itu naiknya tinggi banget dibandingkan dengan triwulan 1 2022 gitu. Itu naiknya jauh tinggi ya. Kemudian yang kedua, inflasi juga terkendali. Inflasi kita total aritmatik kalender ya dari Januari Juni itu jauh di bawah angka nasional. Ya, itu kan indikator karena inflasi itu kan daya beli ya. Kalau makin tinggi kan masyarakat juga
bermasalah dengan daya beli begitu kan. Kemudian yang berikutnya yaitu yang saya bilang tadi, effortnya pemerintah itu adalah pada waktu memberikan bantuan. Kalau secara nasional bantuan itu hampir 90%, artinya 80% sekian gitu kan. Tapi kalau Bali hampir 100%. Artinya bantuan yang melalui PT POS yang notabene itu selalu melihat NIK gitu kan. Nah, itu bisa 98% lebih. Artinya hampir 100% sesuai. Bisa bantuan itu bisa diberikan. Artinya datanya sudah bagus kan. Jadi tidak yang di reject itu cuma sedikit ya. Kemudian secara himbara, bantuan melalui himbara juga 95% lebih. Jadi artinya lebih bagus kita penyaluran bantuannya dibandingkan dengan angka nasional. Jadi artinya bantuan yang tepat sasaran tentunya akan menurunkan angka kemiskinan juga, ya kan? Gitu ya. Iya, jadi banyak faktor yang menyebabkan itu. Pada saat kita sedang kontraksi, pada waktu sedang pandemi COVID, ya. kita kan kontraksinya yang paling dalam. Betul, Ya kan? betul, Karena pariwisata kita terganggu secara nasional, secara internasional ya nggak bisa bergerak karena hotel juga nggak ada tingkat hunian kamparnya, nggak ada, transportasi nggak ada, restoran berhenti, semua berhenti. Nah itu yang membantu kita kan di pertanian, karena yang bekerja di sektor pariwisata itu kan kembali ke pertanian gitu kan. Nah begitu sekarang sudah mulai baik ya. Dan itu waktu kita kembali ke pertanian, itu kita ada di peringkat 4 kemiskinan ya nasional, kemudian turun lagi ke peringkat 3. Nah setelah itu membaik nih, perekonomian kita membaik, pariwisata bagus, pintu wisatawan dibuka Maret 2022, naik kita pariwisatanya bagus. Begitu pariwisatanya bagus, kemiskinan langsung ke 1 lagi. Artinya kategori akomodasi, makan, minum, kemudian transportasi, dan perdagangan dan yang lain-lainnya itu begitu masuk pariwisata terbuka semua. Angka pengangguran juga turun. Ya, jadi itu yang mempengaruhi. Jadi akhirnya kemiskinannya juga turun. Berarti artinya kuat, pariwisata tuh kuat sekali kalau untuk menekan angka kemiskinan gitu. Jadi banyak faktor kebijakan pemerintah, tapi juga kondisi perekonomian karena pariwisata sudah mulai dibuka gitu ya. Betul. Itu yang menyebabkan. Tapi kalau tadi Ibu cerita, ternyata kemiskinan di Bali sebenarnya selama ini tidak sampai, artinya paling jelek kita ada di urutan keberapa Bu kalau Bali? Keempat karena waktu ya? COVID. Sebelum COVID kita 1-2. 1-2 ya. Berarti begitu sedikit saja pariwisata sudah mulai tumbuh, dia langsung turun. Kita tuh 1-2 tuh Jakarta, DKI sama Bali. Ya. Tapi lebih banyak 1 kita. Mungkin karena kita lebih kecil, Bali kan lebih, Jakarta kan lebih besar ya. Jadi menekannya juga lebih majemuk gitu. Kalau kita kan 1 kali itu langsung turun. Oke. Bu, kalau ke depan katakanlah begitu, bisa tidak diproyeksikan ini ke tingkat kemiskinan di Bali dari jumlah kemiskinannya itu akan terus berkurang Kalau bilang prediksi saya nggak bisa bicara karena kita judulnya motret, bukan bikin perencanaan ya, bukan bikin perencanaan. Bukan tugasnya itu ya. Bukan tugasnya bikin perencanaan. Itu biarkan kita serahkan kepada pemerintah ya, yang membuat dari data yang kita berikan kepada pemerintah daerah, maka pemerintah daerah akan buat perencanaan dan pengambilan kebijakan. Tapi kalau kita melihat angka kemiskinan ini, apalagi di 2024 ini kan target Pak Presiden kita kan kemiskinan ekstrimnya 0 gitu kan. Itu target. Nah itu yang sedang dikejar oleh teman-teman di provinsi se-Indonesia dan juga termasuk Bali gitu. Kalau saya melihat kalau pariwisata ini makin kuat, pariwisata itu kan pengaruhnya banyak sekali kan, banyak sekali. Beberapa kategori penunjang pertumbuhan ekonomi itu adanya bisa dari pariwisata. Kalau itu makin kuat, itu nggak tertutup kemungkinan akan turun gitu. Ibu tadi mengatakan kemiskinan ekstrim ya? Kalau di Bali masih ada Bu ya? Tapi kecil sekali, 0,54 ya. Ya, 5,54 benar. Oh, masih kecil. Itu paling kecil di Indonesia. Tapi masih ada gitu? Masih ada. Ini target pemerintah Provinsi Bali juga akan menargetkan ini akan harus hilang? Iya, dihapuskan. Nah, itu dia. Jadi banyak kegiatan yang memang menjadi target pemerintah. Ya, oke. Bu, tapi kalau misalnya begitu, mungkin dari BPS bisa memberikan semacam saran, Bu. Artinya kalau misalnya kemiskinannya mau ini semakin berkurang,
apa yang mesti dilakukan oleh pemerintah? Apa misalnya tadi inflasi harus dijaga gitu Iya, ya. betul. Apalagi yang kira-kira mau harus dilakukan pemerintah kira-kira untuk katakanlah kemiskinan ini bisa semakin terus menurun gitu. Ya, saya menyampaikan ini bukan dari sisi institusi BPS ya, karena BPS kan tidak membuat perencanaan ya. Tapi yang jelas dengan menahan atau menjaga pertumbuhan tetap positif, kemudian menahan inflasi supaya tetap makin rendah gitu kan. Terus kemudian bantuannya tepat sasaran, ya itu akan sangat akan sangat menekan angka kemiskinan. Karena targetnya juga kan kalau di Badung juga kan 0 angka kemiskinan gitu kan. Nah itu kan target-target itu kan bagus ya. Tentunya ada upaya-upaya dibuat oleh pemerintah daerah untuk membuat kemiskinan itu semakin berkurang. Kalau BPS tadi Ibu mengatakan memotretnya di bulan Maret dan September Bu ya? Betul, Maret dan September. Berarti kalau sekarang kita belum bisa melihat kabupaten mana yang paling banyak kemiskinannya gitu. Ya, Maret 2023 ini kita akan menghitung angka kemiskinan kabupaten kota. Tapi biasanya memang kita rilis dulu angka provinsi. Setelah itu kita menghitung yang angka kabupaten kota. Jadi nggak lama lagi kita akan keluarkan angka kabupaten kota. Kalau yang data sebelumnya ada nggak Bu ya? Maret 2022 ada. 2022. September kita nggak bisa soalnya angkanya sampelnya terlalu sedikit untuk menghasilkan angka kabupaten gitu. Ya memang karena kan BPS ini ada metodologinya gitu Bu ya. Tapi menarik untuk gini, ada nggak atau tadi Bu mengatakan yang ada garis kemiskinan itu sebenarnya kalorinya sekian. Kalau dari pendapatan berapa Bu yang sebenarnya kalau dianggap di bawah kemiskinan? Pendapatan berapa itu ya? Garis kemiskinan kita yang sekarang ya, yang Indonesia. Di Indonesia ya pakai itu tapi ya. Kita pakai Bali, Bali. 529.643 rupiah itu per kapita ya? Per bulan ya. Jadi kalau hasil Susnas kita di Maret 2023 itu di Bali, anggota rumah tangga rata-rata 4,11. Jadi angka 500 sekian per kapita itu kita kalikan dengan rata-rata 4,11 itu, maka dapatlah angka garis kemiskinan untuk pengeluaran ya, jadi 2.176.000. Nah itu garis kemiskinannya Bali Maret 2023. Jadi yang di bawah itu semuanya termasuk rumah tangga miskin, keluarga miskin, penduduk miskin. Miskin ya. Jadi ngitungnya begitu. Jadi per kapitanya dulu, habis per kapitanya lihat rata-rata anggota rumah tangga hasil Susnas Maret 2023. Nah kita kalikan rata-rata anggota rumah tangga dengan per kapitanya, pengeluaran per kapita. 2 jutaan. 2 jutaan ya. Nah garis kemiskinan kita. Baik, mungkin sebagai closing statement dari BPS Provinsi Bali, Bu, terkait dengan kemiskinan, mungkin kepada masyarakat atau paling tidak ketika BPS melakukan survei-survei, selama ini ada kendala-kendala nggak Bu di Bali misalnya? Saat ini kita sedang melaksanakan sensus pertanian. Nah, ini yang sensus pertanian 2023 yang dilaksanakan 10 tahun sekali. Kita masih berjalan karena akan berakhir di 31 Juli ya. Ini benar-benar sensus. Tapi sensus rumah tangga yang punya usaha pertanian. Apakah termasuk petani juga? Termasuk petani yang menanggung risiko, bukan buruh. Oh, bukan buruh ya. Jadi di situ kita mendata untuk memperbaiki data pertanian. Jadi kategorinya, subsektornya semua sektor pertanian. Pertanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, bahkan sampai ke jasa pertanian. Jadi kita berharap nih mumpung masih ada kesempatan nih saya mau bicara, tolong dibantu kami diterima, jangan sembunyikan lah bahwa ini usaha-usaha ini tentunya untuk memperbaiki kesejahteraan petani gitu kan. Jadi data yang kita kumpulkan di 2023 ini akan menjadi mengupdate data yang sudah ada sama ini. Sensus pertanian? Sensus pertanian. Ada lagi sensus yang lain Bu yang sedang dilaksanakan? Sementara kita sedang melaksanakan sensus, tapi survei-survei mah banyak. Sensus pertanian menarik juga ya Bu ya, kalau nanti bisa dirilis. Kapan dirilisnya Bu nanti kalau belum selesai, belum selesai. Ya ini masih lapangan. Setelah itu pengolahan, setelah pengolahan baru kita rilis. Baik, terima kasih Bu Retno atas waktunya dan penjelasannya tentang angka kemiskinan di Bali yang
kita mesti sambut positif juga ya, bahwa Bali segera pulih, kemiskinannya semakin berkurang, karena kalau itu terjadi berarti kan kita semakin sejahtera gitu ya. Betul, Terima betul. kasih juga BPS sudah melakukan survei-survei dan memberikan data-data yang saya kira sangat penting sekali. Dan satu lagi tadi survei petani yang sedang dilakukan. Sensus, Pak. Sensus ya. Ha-ha. Sensus pertanian ini juga sangat penting karena ini bisa menjadi data kita. Karena Pak Gubernur katanya tidak lagi akan menggantungkan diri dari sektor pariwisata. Katanya mau ke pertanian. Tentu data ini akan sangat diperlukan oleh pemerintah. Sekali lagi terima kasih atas peredarannya. Saya tutup Bali Post Talk ini dengan Parma Santi. Om Santi. Om, terima kasih. Sampai jumpa.